Ya, kembali lagi di obrolan Karebosi pemirsa terkait BRT Maminasata kecipratan hibah luar negeri itu yang akan kami perbincangkan, dan saya akan kembali bagaimana ke Pak Jasman Launtu selaku Kabid Moda Transportasi di Sub Makassar. Tapi sebelum itu saya menyapa juga terima kasih, selamat datang kepada Ibu Dr. Kadriati Dembau selaku pengamat transportasi. Selamat datang Bu, terima kasih telah hadir bersama kami di obrolan Karebosi. Saya kembali lagi Bang Jasman, kita melihat bahwa BRT di Kota Makassar sebenarnya juga sudah merupakan program pemerintah juga yang sudah terlaksana. Lantas akan ada dana IBA. Ini kira-kira ketika kita melihat bahwa akan ada dana bantuan seperti ini, spesifikasi pengembangan apa lagi yang akan dilakukan baik di wilayah Kota Makassar sendiri ataupun mungkin wilayah Maminasata. Ini kira-kira MOU dan dari pemerintah provinsi ini seperti apa gambarannya yang telah ada? Ya. Jadi existing sekarang kan sudah ada BRT dengan 11 koridor. Ya. Itu dioperasikan berdasarkan FS kajian sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah ada memang studi-studi sehingga muncul itu 11 koridor. Nah, dengan adanya 11 koridor kemarin, maka ada bantuan yang diberikan oleh pihak Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan koridor ini. Jadi ada bantuan BRT itu, fisiknya armadanya, yang dikelola oleh Perum Damri. Nah, dalam pengembangannya ini ternyata dalam operasionalnya banyak hal ya, mungkin dari masukan-masukan yang diberikan termasuk dari penilaian pemerintah pusat sehingga melihat bahwa sebenarnya di satu sisi angkutan massal di Kota Makassar ini memang sudah dibutuhkan. Itu melihat dari potensi-potensi terkait dengan bertumbuhnya kendaraan pribadi ya, yang nantinya juga akan menyebabkan ujungnya polusi, kemacetan, ya dan seterusnya. Tetapi di satu sisi BRT yang sudah ada itu ternyata tidak berjalan dengan maksimal. Ya. Oleh karena itu dengan adanya pilot project ini diharapkan bagaimana BRT yang ada sekarang itu juga bisa dipadukan dengan hasil studi ini sehingga boleh jadi BRT yang ada ini di manage ulang terkait dengan kaji koridornya, lintasannya itu, kemudian juga terkait dengan peletakan haltenya, kemudian termasuk dengan lintasannya. Cuman persoalannya kita di Makassar ini karena memang luas lahan yang tidak memungkinkan sih, cuman ya itu tadi karena persoalannya kendaraan pribadi terlalu banyak. Nah dengan adanya massal ini, angkutan massal diharapkan bisa beralih. Nah, bagaimana bisa beralih? Tentu harus diperbaiki terkait dengan infrastruktur. Nah, dari pilot project Sutrenama dan Indebus ini nantinya akan melakukan pembangunan infrastruktur di 2021. Nantilah dilihat dari hasil kajiannya terkait dengan lintasannya, koridornya itu, kemudian di mana dan seterusnya. Karena nanti ini kan ada nota kesepahaman. Jadi pemerintah pusat, kemudian provinsi dan kota yang sama-sama melanjutkan program ini nantinya. Ya, apa yang harus kita benahi tentu terkait dengan kewenangan yang ada. Misalnya koridor itu melewati jalan provinsi, jalan nasional, jalan kota, jadi masing-masing kewenangannya. Apa yang harus disiapkan untuk mendukung proyek ini. Nah, proyek ini, pilot proyek ini ya, itu didanai oleh pemerintah Jerman bersama dengan Swiss. Nah, kemudian memang karena kita terpilih dari lima kota itu, ada kucuran dana tentu ya, kucuran dana yang disiapkan. Cuman kalau disampaikan bahwa nilainya berapa tuh 326 itu juga kami baru mendengar juga itu bahwa itu ada. Yang jelas kita disampaikan bahwa nanti ada nilai yang akan diberikan, cuman belum ditetapkan berapa karena nanti akan dilihat dari hasil FS-nya itu. Dari FS-nya itu akan kelihatan. Kan setiap kota pasti beda-beda kondisi, beda kebutuhannya. Jadi kalau ini belum ada penetapan sebenarnya ya. Belum ada, jadi nanti dilihatlah. Yang jelas insya Allah kita dapatlah karena sudah ada komitmen. Ya kalau nilainya begitu, alhamdulillah. Cuman kan belum ini juga ya. Intinya Kota Makassar akan dapat dan bagaimana mungkin pengoptimalisasian nanti budgetingnya seperti itu ya. Oke, saya ke Bu Dr. Kadriati Dembau selaku pengamat transportasi melihat bahwa bagaimana katanya Makassar juga adalah bagian dari 5 kota yang akan dapat kucuran dana untuk bagaimana pengembangan BRT. Bu, kita melihat sendiri bahwa bagaimana pengembangan transportasi di Kota Makassar baik dari infrastruktur, sosial budaya masyarakat sendiri ini seperti apa untuk bagaimana urgensi dari Kota Makassar sendiri, Bu? Berbicara tentang adanya bantuan ya, sebenarnya kan lebih ke bantuan dari lembaga,
dari 3 negara ya, JIS, Jerman, Inggris sama Swiss ya, Swiss ya, dengan nama Indobus sama Sutrinama sama Indobus. Jadi begini loh, itu angin segar untuk pemerintah kita, karena ini kan terpilih cuma 5 kota. Ya, jadi 2 mewakili Sumatera, Batam, Pekanbaru, kemudian Jawa itu Semarang sama Bandung. Kemudian untuk Sulawesi, Indonesia Timur khususnya Makassar. Nah, kenapa misalnya mungkin kalau Semarang kan dia pilot project selama ini kan orang ke sana ya. Nah, terkait kemudian kita berbicara Kota Makassar, kan kita sudah lihat bahwa di Makassar itu sudah ada BRT udah lama ya, itu dikelola oleh provinsi ya, kemudian operasionalnya oleh Damri ya, seperti itu. Tapi kelihatannya kalau kita lihat bahwa selama ini tanda kutip mati suri istilah saya, mati suri. Kemudian kita berharap dengan adanya bantuan Indobus sama Sutrinama ini, berarti kan ada kajian-kajian lagi nih, ya kan ada kajian, ada sekarang feasibility study. Sekarang kalau kita berbicara apa itu feasibility study, jadi dia itu mengkaji, menganalisis berbagai aspek. Ya, aspek ekonomi, aspek AMDAL lalin, sosial budaya, kemudian sudah itu kita dilihat apakah ini ada benefitnya. Benefit di sini bisa financial benefit, bisa juga social benefit. Nah, kalau itu dilakukan, ya, dilakukan dan dilihat yang mana betul-betul menguntungkan, biasanya ada bantuan. Jadi bantuan itu pasti besar ya, tergantung. Makanya di sini kita lihat lagi tahap dari feasibility study. Yang pertama itu, karena adanya ini, maka pemerintah menyiapkan ada namanya kan tahap persiapan. Di tahap persiapan itu ada kemudian riset desain. Jadi di desain itu kira-kira bagaimana sih perencanaannya ya dan lain sebagainya. Kemudian kedua penelitian. Penelitian itu sudah dilakukan yang namanya pengumpulan data primer maupun data sekunder. Nah, disinilah pemerintah kita hadir, kan sudah ada tuh yang lama ya, udah ada BRT-nya, kita kasihlah ya, data-data itu. Kemudian sesudah itu tabulasi. Kemudian ditabulasi data primer sekunder berdasarkan formula-formula yang ada. Nah, kemudian sesudah itu penyusunan laporan. Nah, di sini kalau laporannya bagus, maka harapan saya Kota Makassar, Provinsi Sulsel khususnya ya, Provinsi Sulsel bisa diberi bantuan yang mungkin kan enggak tahu ya dananya berapa, mungkin dari dana yang dikucurkan kita bisa dapat banyak. Jadi kalau saya, kemudian yang kelima evaluasi itu tentang visibility ya. Nah, kemudian kita lihat kalau memang bagus, pasti kan masing-masing daerah nih mengadakan studi kelayakan. Bisa saja kalau misalnya mungkin di Makassar, apakah dikaji masalah koridornya atau ada penambahan halte. Nah, kita tidak tahu ya, makanya itu semua nanti dimunculkan. Jadi di data yang sebelumnya kemudian kita komparasi dengan data yang mau dilakukan oleh pihak